Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu book chapter tentang Single System Research Design atau yang barangkali kita kenal dengan SSRDS. Sebetulnya bahwa istilah ini memiliki beberapa padanan istilah lainnya yang barangkali lebih banyak digunakan di tulisan, jurnal ya, artikel lainnya. Yang pertama yaitu adalah Interrupted Time Series Research Design. Ada penulis lain yang menggunakan istilah Single Case Experimental Design dan Ideographic Research Design. Kemudian ada juga yang menggunakan dengan istilah Single Subject Research Design. Kesemua istilah ini merujuk pada satu topik ya, yaitu adalah Single System Research Design. Barangkali hanya istilahnya saja yang berbeda, namun esensinya sama. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, apa itu Single System Research Design? Yaitu merupakan suatu metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur, mengetes, ya, mengevaluasi suatu kesuksesan pada sebuah intervensi atau treatment, ya, pada sebuah kasus tertentu, misalnya perorangan, ya, sekolah atau masyarakat komunitas tertentu. Nah, metode evaluasi ini juga memberikan bukti ya tentang keefektifan secara general sebuah intervensi atau treatment yang digunakan pada skala kecil. Ini merupakan definisi dari Single System Research Design. Kemudian Bapak Ibu dalam melakukan Single System Research Design ini ada sebuah tujuan yang sebetulnya ingin dicapai, yaitu adalah compare the performance of a single system before and after the treatment or intervention. Jadi dengan menggunakan metode evaluasi ini, seseorang ingin membandingkan suatu performance, ya, performa, unjuk kerja atau tentang suatu keadaan, ya, single system sebelum atau setelah adanya sebuah intervensi. Nah, sistem yang dimaksud sistem di sini yaitu adalah bisa an individual person, ya, satu orang, atau satu grup, ya, satu family, keluarga, atau satu organisasi atau institusi. Tujuan dari Single System Research Design yaitu adalah untuk mengetahui, mendorong ya positive behavior atau mengurangi negative behavior, ya, sehingga kita ingin mengukur keefektivitasan ya sebuah program atau intervensi atau treatment yang diberikan atau diberlakukan dalam suatu grup, ya, atau sebuah sistem. Nah, untuk melakukan penelitian ini, ya, maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah memiliki pengukuran hasil yang valid dan praktis yang dapat digunakan berkali-kali ya, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu. Ya. Kemudian nanti kita setelah mengetahui itu kita harus mampu mendisplay, menggambarkan ya hasil dalam bentuk grafik, ya. Dan kemudian yang keempat yaitu adalah mengambil suatu kesimpulan yang logis, yang reasonable, ya, yang masuk akal dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama misalnya apakah data menunjukkan client improvement, ya, sebuah peningkatan, ataukah justru menunjukkan penurunan, ya. Kemudian apakah data itu menggambarkan suatu perubahan atau tidak, dan apakah data itu jelas atau tidak. Lain beberapa pertanyaan yang barangkali bisa digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan atas hasil yang diberlakukan, ya, dengan memberikan treatment pada suatu program. Kemudian selanjutnya adalah notasi, ya, notasi atau general principle yang ada dalam SSRD ini. Yang pertama adalah adanya sebuah lambang A. A ini merupakan lambang dari baseline phase. Apa itu baseline phase? Yaitu adalah suatu keadaan di mana data ini belum mendapatkan suatu intervensi, ya. Kemudian B ini yaitu melambangkan suatu fase di mana data ini sudah adanya intervensi, ya, atau sebuah treatment. Nah, ada beberapa design variation yang bisa diberlakukan atau digunakan dalam
SSRD ini. Yang pertama yaitu adalah AB, yaitu merupakan suatu desain yang terdiri dari baseline, kemudian diikuti dengan adanya intervensi. Kemudian ada ABA, ini maksudnya adalah baseline, ya, kemudian ada intervensi, kemudian menganalisis kembali kondisi awal, ya, tanpa adanya intervensi dengan membuang intervensi yang dilambangkan dengan E. Ini adalah notasi dasar, ya, general prinsip dalam penelitian SSRD ini. Nah, barangkali untuk memudahkan akan saya tampilkan sebuah contoh grafik yang merupakan suatu hasil SSRD ini. Kita lihat pada grafik ini merupakan contoh grafik dengan menggunakan notasi atau pola A, B, A, ya. Ini menunjukkan kondisi awal, ya, suatu keadaan awal. Kemudian B ini ada intervensi, adanya suatu peningkatan setelah keadaan awal, adanya intervensi, maka menunjukkan peningkatan. Setelah itu kembali lagi dihilangkan, ya, intervensi, maka kembali lagi seperti ini. Ini berarti menunjukkan bahwa intervensi ini efektif, ya, bahwa suatu program dengan diberlakukannya intervensi ini menunjukkan adanya suatu peningkatan. Nah, untuk yang grafik yang kedua ini menggunakan pola ABAB. Ya, pertama, ya, ini ada peningkatan. Kalau kita lihat bahwa ini merupakan suatu grafik yang menunjukkan efektivitas terapi relaksasi dalam pasien menghilangkan kebiasaan gigit kuku. Ya, yang pertama adanya suatu baseline ini meningkat. Ya, artinya bahwa ini kondisi awal perlakuan atau kebiasaan gigit kuku seorang klien. Kemudian diberlakukannya suatu intervensi, akhirnya turun, ya. Kemudian dihilangkan intervensi, ternyata naik kembali, ya. Diberlakukan intervensi, turun kembali. Maka dapat disimpulkan bahwa intervensi yang diberlakukan dalam suatu program tertentu kaitannya dengan terapi relaksasi dalam menangani pasien untuk menghilangkan kebiasaan gigit kuku ini sangat efektif dengan melihat grafik yang ditampilkan. Kemudian pada contoh ketiga ini model yang sederhana, ya, AB saja, yaitu pertama ini menunjukkan keadaan awal, ya, baseline. Kemudian setelah itu dikasih treatment, ada intervensi, ya, menunjukkan peningkatan. Nah, ini adalah beberapa model yang digunakan sebagai contoh, ya, atau prinsip umum dalam pemberlakuan atau pengimplementasian SSRD ini. Nah, SSRD ini juga bisa digunakan dalam tujuan evaluasi program, ya, misalnya need assessment, formative evaluation, summative evaluation, quality assurance studies, dan experimental design. Ya, tentu dengan mempertimbangkan beberapa model pola penelitian, ya, yang model SSRD yang sudah saya sampaikan dalam notation and journal principle ini. Nah, untuk mengukur kevalidan sebuah data, ya, yang telah dilaksanakan, maka akan ada istilahnya internal and external validity. Apa itu internal validity atau validity internal? Yaitu merupakan taraf sejauh mana intervensi menghilangkan perubahan-perubahan pada variabel dependen tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, atau taraf sejauh mana peneliti mampu memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar mampu mengubah tingkah laku atau respon partisipan, ya. Maka kita hanya mengukur di sini, kita tahu bahwa tingkat validitasnya itu diukur, ya, bahwa kita peneliti meyakini bahwa tidak ada intervensi di luar intervensi yang telah diberikan pada suatu klien atau targeted person itu. Kemudian sebaliknya, bahwa validasi eksternal itu taraf sejauh mana hasil-hasil intervensi dapat digeneralisasikan pada partisipan, kondisi dan ukuran hasil yang baru atau berbeda, ya. Dengan memberikan treatment itu, apakah treatment itu juga berlaku, ya, pada partisipan, ya, dengan kondisi yang berbeda, dengan ukuran hasil yang berbeda, ya. Maka kita bisa mengetahui kevalidan dari suatu treatment atau intervensi yang diberikan dalam suatu program. Nah, barangkali itu gambaran yang bisa kami sampaikan hasil bacaan di
Program Evaluation Introduction dengan topik Single System Research Design. Saya kira penjelasan kami barangkali kurang, ya, maka perlu diskusi dari Bapak Ibu sehingga kita bisa memahami secara komprehensif terkait dengan Single System Research Design ini. Saya kira cukup. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.